Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 kembali akan mempresentasikan lanjutan dari materi mata kuliah sistem terdistribusi. Baik, pada kesempatan kali ini saya Kaharudin akan mempresentasikan tentang database terdistribusi atau distributed database. Oke. Pertama-tama dan paling utama kita mengetahui bahwa apa itu sebenarnya yang dikatakan database. Nah, di sini database terdistribusi. Jadi database ini, inti dari database terdistribusi ialah database-nya berada pada beberapa komputer. Jadi database ini tersebar di beberapa komputer yang terhubung. Komputer yang terhubung satu sama lain melalui sebuah jaringan. Oke? Jadi kemudian aspek-aspek yang penting di dalam distributed database ini atau database terdistribusi ini. Yang pertama tentunya adalah terdistribusi. Database ini harus terdistribusi ke semua klien, ke semua komputer yang ada di jaringan tersebut. Artinya data tidak disimpan pada satu tempat saja, tetapi menyebar. Sehingga database ini tersebar dan terdistribusi. Oke, selanjutnya yang kedua adalah korelasi logika. Jadi data yang disebar memiliki properti yang berhubungan. Artinya ada korelasi yang terjadi di antara data-data yang didistribusikan itu. Nah, kemudian di dalam sebuah skema kita dapat gambarkan seperti ini. Jadi ini komputer yang terhubung dalam suatu jaringan dan masing-masing memiliki database. Oke. Nah, ada beberapa bentuk topologi yang dapat dibentuk dalam sebuah dalam mengimplementasikan database terdistribusi ini. Ada 5 bentuk yang akan kita bahas. Oke, yang pertama yakni bentuk fully connected network. Artinya terjadi hubungan antara semua komputer-komputer yang ada, baik komputer A ke B, A ke C, dan ke komputer ke semuanya. Baik, keuntungannya dari bentuk topologi ini yakni kalau salah satu titik rusak, maka yang lainnya masih bisa berjalan, kan? Tetapi itu kerugiannya ialah biaya mahal dan kemudian kontrol manajemennya tidak terjamin karena masing-masing node ini dia memanage sendiri database-nya. Oke. Kemudian bentuk yang kedua ialah partitioning. Artinya bentuknya seperti ini. Ada hubungan antara A dan F. Oke, keuntungannya ialah biayanya dapat ditekan dari yang bentuk yang pertama tadi, karena kurangnya hardware yang dibutuhkan tentunya. Kemudian kerugiannya ialah kontrol manajemennya juga tidak terjamin, karena tidak ada hubungan langsung antara A dengan E. Oke, kita lanjut. Bentuk yang lainnya ialah tree structure network. Oke, di sini keuntungan dari bentuk ini ialah bersifat sentral dan manajemennya lebih terjamin karena bentuknya seperti pohon, seperti ini. Oke, kemudian kerugiannya ialah kalau satu titik pusatnya rusak, maka semua database yang ada di bawah akan rusak pula. Oke, selanjutnya ialah bentuk ring atau cincin. Nah, keuntungannya ialah jika satu rusak, maka yang lain masih bisa berjalan. Hampir mirip dengan yang pertama tadi. Tetapi kerugiannya ialah kontrol manajemennya yang kurang. Karena masing-masing memanage database-nya sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk yang terakhir, yakni
bentuk star atau bintang. Nah, keuntungan dari bentuk ini, manajemennya lebih terjamin karena bersifat sentral, hanya satu titik saja yang memanage. Kemudian kerugiannya sama. Jika satu rusak, jika pusatnya rusak, maka rusaklah semua yang ada di sekitarnya. Oke. Di dalam distributed database ini ada satu hal yang penting yang perlu kita ketahui, adanya distributed database management system. Artinya ada manajemen yang terjadi dalam sistem ini. Oke. Kemudian keuntungan dari distribusi database ini, database terdistribusi ini ialah otonomi lokal. Artinya komputer-komputer yang memiliki database dapat mengatur sendiri database yang dimilikinya itu. Kemudian meningkatkan kinerja. Jadi komputer yang satu bisa mengerjakan secara maksimal database yang ada dengan menggunakan database yang ada. Tidak perlu melakukan koneksi ke komputer-komputer yang lain sehingga kinerjanya dapat meningkat. Selanjutnya ialah meningkatkan reliability dan capability. Ada keuntungan yang terjadi tentunya. Oke, selanjutnya ialah ekonomis. Tidak perlu tambahan hardware yang digunakan karena dapat meminimalisir segala kebutuhan yang dibutuhkan nantinya. Kemudian expandability, artinya dapat dikembangkan dari database yang digunakan. Selanjutnya shareability, juga masih dapat terjadinya saling berbagi antara komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut. Di samping kelebihan tentunya ada kelemahan atau kerugian yang terjadi dengan database terdistribusi ini. Yang pertama ialah kurangnya pengalaman, karena komputer hanya bekerja sendiri, tidak terjadi komunikasi antara komputer-komputer yang terhubung, walaupun sebenarnya ada sebuah komunikasi, tapi tidak begitu besar interaksi yang terjadi. Kemudian kompleksitas, rumitnya aktivitas-aktivitas yang digunakan dalam sebuah komputer, yang dilakukan oleh sebuah komputer. Kemudian biaya, kembali sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Jika aktivitas yang dilakukan besar, maka biaya yang harus ditanggung oleh komputer itu juga akan besar pula. Kemudian kontrol distribusi. Kontrol distribusi ini sesuai dengan bentuk topologi yang digunakan tadi. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan pula. Oke. Kemudian dari sistem keamanan, tentunya sistem terdistribusi ini akan rentan terjadi ancaman-ancaman tentunya, mulai dari jaringan, data, dan lain-lain tentunya. Kemudian perubahan yang sulit karena database-nya telah disebar, maka jika dilaksanakan sebuah perubahan, maka harus dilakukan perubahan secara komprehensif atau keseluruhan. Nah, di sini kita melihat perancangan database terdistribusi ini, mulai dari pengalokasian datanya. Pengalokasian datanya terdiri atas dua, yakni partisi dan replikasi. Kemudian direplikasi lagi terdiri dari dua metode, yakni replicative dan duplikasi. Oke, kita ingin bahas satu persatu. Tetapi perancangan yang sering digunakan ialah fragmen dan distribusi. Nah, fragmentasi di sini terdiri atas tiga, secara horizontal, vertikal, dan campuran. Fragmentasi pada dasarnya sama dengan pembagian partisi-partisi pada setiap komputer yang terhubung. Kemudian replikasi. Replikasi di sini yakni proses pensalinan data kepada semua komputer yang terhubung. Nah,
di sini ada replikasi dan duplikasi. Replikasi hampir mirip, tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Duplikasi memungkinkan saja adanya data-data yang tidak perlu diduplikasi ke komputer yang lainnya. Kemudian, nah di sini kita membahas mengenai keuntungan dilakukannya replikasi, yakni yang pertama availability. Nah, jadi jika ada satu komputer gagal, maka komputer yang lainnya tidak mengalami kegagalan. Kemudian meningkatkan paralel. Jadi terjadi koneksi paralel yang terhubung antara komputer tersebut. Nah, selanjutnya overhead update. Jadi sekali mengupdate tentu 230 akan terupdate. Oke, selanjutnya transparansi. Nah, di sini harus ada transparansi yang terjadi. Nah, keuntungan yang pertama ialah data independence. Apa? Transparansi data. Jadi tidak ada data yang disembunyikan, tidak ada data yang disembunyikan dari sebuah pusat ke servernya, ke kliennya nantinya. Kemudian transparansi jaringan, lokasi dan penamaan dari file-file tersebut harus transparan sehingga informasi-informasi dapat didapatkan dengan keseluruhan. Selanjutnya ialah replikasi. Replikasi tentunya. Selanjutnya transparansi bahasa. Bahasa juga harus secara transparan. Artinya bahasa yang digunakan oleh satu komputer dan digunakan oleh komputer lain dapat dipahami dan dimengerti. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.